Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Nah, kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan selamanya. Ada sewaktu-waktu di mana kita semua akan meninggal. Dan setelah itu kita akan menghadapi kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Hari itu adalah waktu di mana setiap amal perbuatan kita akan dihitung, baik atau buruk, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran banyak disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan agungnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama itu memiliki makna tersendiri. Meyakini hari akhir itu penting, karena dengan meyakini hari akhir, kita akan selalu mawas diri, yang artinya kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya, kita akan lebih baik dalam berperilaku, berbuat baik pada orang lain, dan menghindari hal-hal yang tidak baik, seperti berbohong atau mencuri. Kita akan tahu bahwa setiap perbuatan kita akan ada balasannya, dan kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Dengan begitu, kita akan lebih disiplin dalam beribadah, seperti sholat, puasa, dan berbuat baik kepada orang tua, teman, dan sesama. Kita juga akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri, karena kita tidak tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini kelak akan dihitungkan di akhirat. Jadi, dengan selalu mengingat hari akhir dan mawas diri, kita akan menjadi orang yang lebih baik dan selalu berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir yang dihubungkan dengan iman kepada Allah. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang tidak beriman kepada hari akhir, maka tentu saja orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Allah telah menjelaskan bahwa hari akhir pasti akan datang. Salah satunya dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 22 yang menegaskan bahwa tidak ada keraguan akan terjadinya hari akhir dan Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Dengan keyakinan ini kita diingatkan untuk selalu mempersiapkan amal baik sebagai bekal untuk kehidupan setelah dunia. Kemudian hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup di dunia ini. Contohnya adalah kematian, bencana alam, atau kejadian yang menghentikan kehidupan tertentu. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kehancuran besar yang akan melanda seluruh alam semesta. Pada saat itu, kehidupan dunia akan berakhir, digantikan dengan kehidupan di akhirat. Kiamat besar ini belum terjadi dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat kubro ini akan terjadi. Kemudian ada beberapa rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama ada Yaumul Barza, yang kedua Yaumul Ba'as, yang ketiga Yaumul Mahsyar, yang keempat Yaumul Mizan, yang kelima Yaumul Jaza, dan yang keenam Yaumul Hisab. Yang pertama yaitu Yaumul Barza. Setelah seseorang meninggal, ia akan memasuki alam barzah, yaitu tempat untuk menunggu hari kebangkitan. Di sana, amal perbuatannya akan diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian ada Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur dan dikumpulkan menuju ke padang mahsyar. Semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga
manusia terakhir akan dibangkitkan menuju padang mahsyar. Kemudian ada Yaumul Mahsyar, yaitu masa dikumpulkan seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Tempat dikumpulkannya manusia-manusia ini disebut dengan padang mahsyar. Manusia akan dikumpulkan untuk menjalani perhitungan amal atau yaumul hisab. Semua perbuatan yang dilakukan selama di dunia akan diperlihatkan. Kemudian ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semuanya akan terlihat dan tidak akan luput dari penimbangan. Amal baik atau amal buruk akan ditimbang dengan sangat teliti. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari perhitungan. Begitu pula dengan perbuatan sebaik apapun, perbuatan seburuk apapun, sekecil apapun tidak akan luput dari perhitungan. Kemudian yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Seluruh perbuatan manusia tidak ada yang luput dari pembalasan. Pada akhirnya, manusia akan menerima balasan atas semua amal perbuatannya di dunia. Kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan ganjaran, begitu pula dengan keburukan sekecil apapun. Ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan kita di dunia memiliki konsekuensi di akhirat.